Selamat dimulai akan tumpah hari hitam samandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Rahmat, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur dengan fasilitator Ibu Hana Kaliwahyumi SPD dan pengajar praktek Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Pada kali ini saya akan berbagi jurnal refleksi di mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Pada refleksi dwi mingguan di modul 1.3, saya menggunakan model refleksi Seek Taking Heart atau teknik 6 topi. Model Seek Taking Heart diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Membantu kita menjelajahi suatu topik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda melalui 6 topi yang berbeda warna. Model ini memfasilitasi pendekatan sistematik terhadap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masing-masing warna topi mewakili pola pikiran yang berbeda. Topi warna putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman dan yang terjadi. Kemudian topi warna merah menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala atau hambatan, risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi biru, tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimulai dari topi putih. Informasi terkait pengalaman. Pada tanggal 14 Mei 2024, dalam kegiatan yang dimulai dari diri sendiri, saya memahami bahwa salah satu tugas penting seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, di mana seluruh anggota sekolah saling mendukung, bekerja sama, dan saling belajar bersama. Lingkungan ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang pada gilirannya membangun karakter yang baik pada murid dan guru. Pada akhirnya, karakter-karakter positif yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk budaya sekolah yang positif. Selain itu, saya juga belajar menuliskan harapan-harapan saya terhadap diri sendiri dan murid. Setelah memahami modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, harapan saya adalah menjadi pendidik yang mampu memimpin diri sendiri untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dalam membimbing dan mengarahkan murid menuju masa depan mereka. Saya juga berharap bisa menjadi pelopor dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian pada tanggal 15 Mei sampai dengan 20 Mei 2024, pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya mempelajari banyak hal materi baru. Saya mendalami makna kontrol melalui teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser, termasuk miskonsepsi umum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga dapat menjelaskan perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Saya belajar tentang konsep disiplin positif dan mengamati bagaimana penerapannya dalam lingkungan sekitar. Selain itu, saya memahami kaitan antara teori kontrol dan 3 motivasi perilaku manusia. Saya juga mempelajari pentingnya memilih dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh warga sekolah, sehingga nantinya terbentuk budaya yang positif. Saya belajar menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang diinginkan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Materi yang sangat menarik bagi saya adalah konsep hukuman dan penghargaan, serta konsep pendekatan restitusi.
Masih di tanggal 15 Mei hingga 20 Mei 2024, saya melanjutkan mempelajari bagaimana menganalisis pentingnya memiliki visi dan misi yang jelas untuk sekolah atau kelas, yang menjadi fungsi sebagai pondasi dalam menangani konflik atau masalah yang muncul. Selain itu, saya juga mempelajari dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya kemudian mengidentifikasi peran guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Pada bagian materi tentang 5 posisi kontrol, saya memahami betapa pentingnya peran guru sebagai manajer. Dengan menerapkan disiplin restitusi pada posisi manajer, minimal sebagai pemantau, kita dapat membantu menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Selain itu, murid juga mampu menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka terhadap penemuan diri yang diperoleh dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Selanjutnya, saya mempelajari konsep segitiga restitusi yang berguna dalam membimbing murid untuk berdisiplin positif, sehingga mereka dapat menjadi murid yang merdeka. Dalam menelusuri konsep ini, saya memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kami juga mengerjakan tugas mandiri yang relevan dari materi ini. Pada tanggal 21 Mei 2024, yaitu ruang kolaborasi, kami mengadakan kegiatan yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan 4 kasus yang berbeda. Kelompok saya terdiri dari Pak Suyoko, Pak Riko, Pak Tajudin, dan saya. Kami semua memberikan pendapat secara baik dan efektif serta aktif dalam kegiatan. Diskusi berjalan dengan sangat menyenangkan. Kami juga berbagi tugas dengan baik untuk memaparkan hasil diskusi kami pada kegiatan kolaborasi ini. Pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu ruang kolaborasi sesi presentasi. Dalam kegiatan ruang kolaborasi yang kedua ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka terhadap 4 kasus yang diberikan. Setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing dalam presentasi dan selalu saling mendukung. Kami mampu menyelesaikan presentasi dengan lancar dan diskusi berlangsung sangat aktif dan menarik karena adanya beberapa perbedaan pendapat dengan kelompok lain. Namun semuanya dapat terakomodasi dengan baik. Pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2024, saya membuat sebuah kegiatan pelaksanaan kegiatan restitusi dalam 2 kasus yang berbeda. Dalam pelaksanaan skenario tersebut, saya juga meminta tanggapan peserta didik terhadap penanganan kasus yang saya lakukan. Kemudian tugas tersebut saya masukkan ke dalam tugas demonstrasi kontekstual. Pada tanggal 29 Mei 2024, pada sesi elaborasi pemahaman bersama Bapak Raidison MPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang bertindak sebagai instruktur. Materi yang beliau sampaikan sangat rinci dan mudah dipahami. Selain itu, saya mendapatkan wawasan baru mengenai budaya positif yang membuat saya lebih mengerti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Pada tanggal 30 Mei 2024, dalam pembuatan koneksi antar materi dari modul 1.4 ini, saya dapat menarik kesimpulan mengenai peran saya dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini dapat dicapai dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, serta mengkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak.
Pada tanggal 31 Mei hingga 5 Juni 2024, saya melakukan aksi nyata di komunitas belajar Semansa MHS. Saya berbagi pengetahuan tentang konsep-konsep utama dari modul budaya positif, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga membagikan pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh, serta menerapkan konsep-konsep ini baik di dalam kelas maupun di sekolah. Dilanjutkan dengan topi merah, informasi terkait pengalaman. Ketika saya mempelajari modul 1.4, saya merasa senang karena saya belajar tentang budaya positif sekolah yang bisa saya terapkan di sekolah dan di kelas saya. Mata dan hati saya terbuka saat mempelajari posisi kontrol, di mana saya menyadari bahwa selama ini saya sering berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa sangat tertantang dan semakin bersemangat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dan kelas saya. Saya sempat merasa sedih ketika memahami bahwa murid melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, saya akan mengidentifikasi kebutuhan tersebut terlebih dahulu saat murid melakukan pelanggaran atau tidak akan langsung menghukum mereka. Saya merasa semakin yakin untuk melangkah ke depan sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Dilanjutkan dengan topik kuning, hal-hal positif dan manfaat. Saya memahami pentingnya memiliki visi dan misi yang jelas bagi sekolah dan kelas sebagai dasar dan arah tujuan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang muncul. Saya juga memahami dampak negatif yang bisa terjadi jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi. Mereka melanggar aturan dan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memenuhi kebutuhan beragam anak. Saya menyadari betapa pentingnya peran seorang guru sebagai manajer dengan menerapkan disiplin restitusi dalam peran manajerial setidaknya sebagai pemantau dalam menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Saya juga mampu mengenali kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik melalui refleksi pembelajaran dan kebiasaan dalam menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang positif. Dilanjutkan dengan topi hitam, kendala dan hambatan. Saya tidak menghadapi masalah atau kesulitan dalam memahami dan mengikuti pembelajaran pada modul 1.4 ini. Saya juga dengan lancar melakukan diseminasi aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Semua guru di sekolah kami berkomitmen untuk menciptakan budaya positif. Dilanjutkan dengan topi hijau, jabarkan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya punya beberapa gagasan utama untuk merubah pola di sekolah demi memupuk budaya positif, yakni menyebarkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah untuk mengembangkan budaya positif, konsisten dalam memegang peran sebagai manajerial kontrol, melakukan kegiatan rutin yang mencerminkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan terus menerapkan keyakinan kelas untuk memperkuat nilai-nilai moral peserta didik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tumbuhnya budaya sekolah yang berpusat pada kepentingan siswa dan perkembangan karakter positif bukanlah tugas yang mudah. Tetapi saya berhasil melakukannya dengan baik dan merencanakan strategi terbaik bagi siswa dan sekolah. Hasil dari usaha ini terlihat jelas ketika saya menyaksikan siswa-siswa saya berkembang menjadi individu dewasa yang sukses dalam bidangnya, baik dalam karir, kehidupan pribadi, maupun hubungan sosial mereka, dengan karakter yang kuat, jujur, bertanggung jawab,
berakhlak mulia, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Membangun budaya positif di sekolah sejalan dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang memberdayakan siswa telah membantu saya mencapai tujuan sebagai seorang pendidik. Saya akan memahami bagaimana pentingnya peran seorang pemimpin di dalam lembaga pendidikan dalam menginspirasi dan memotivasi anggota sekolah untuk mengadopsi dan mewujudkan visi serta nilai-nilai moral yang telah disepakati bersama. Menciptakan budaya positif yang memberi prioritas pada kepentingan siswa. Demikian jurnal refleksi yang saya buat pada modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.